Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai dan saya sayangi. Hari ini pelajaran geografi yang kita bahas pada pagi hari ini adalah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia dapat dilihat dari sudut pandang astronomis, geologis, dan geografis. Letak astronomis Indonesia adalah letak suatu tempat, suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkari bumi. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Letak astronomis Indonesia yaitu berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Pengaruh letak astronomis Indonesia. Indonesia memiliki iklim tropis dan Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Indonesia memiliki iklim tropis. Hal ini menyebabkan Indonesia memiliki 1. Curah hujan yang tinggi, 2. Terdapat hutan hujan tropis yang luas, 3. Sinar matahari sepanjang tahun, 4. Kelembapan udara yang tinggi. Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Garis bujur berdampak pada waktu setempat suatu negara. Garis bujur 0 derajat berada di Greenwich. Indonesia berada di garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Letak Indonesia ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat. Wilayahnya meliputi Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Yang kedua, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, yang meliputi wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Pulau Sulawesi. Yang ketiga adalah waktu Indonesia bagian timur, meliputi wilayah Kepulauan Maluku, Papua, dan Papua Barat. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai komponen alam yang ada di bumi, misalnya benua, samudra, gunung, dan gurun. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia terletak di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia bagian utara dan benua Australia bagian selatan. Samudra India bagian barat dan selatan, dan Samudra Pasifik bagian timur. Pengaruh letak geografis Indonesia. Indonesia memiliki 2 musim. Indonesia
wilayahnya sangat strategis. Indonesia memiliki keragaman budaya. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Indonesia memiliki 2 musim. Letak Indonesia menyebabkan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Hal ini dipengaruhi oleh angin musim yang berhembus tiap 6 bulan sekali. Indonesia yang terletak di antara 2 samudra mempunyai dampak mendapat angin laut yang membawa banyak hujan. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya. Indonesia memiliki keragaman budaya dalam bidang seni, bahasa, peradaban, dan agama. Hal ini disebabkan oleh letak Indonesia yang berada di cross position. Maksud dari cross position ini adalah Indonesia berada di antara persilangan dari 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia ke benua Australia dan samudra Hindia ke samudra Pasifik. Wilayah Indonesia sangat strategis. Indonesia berada pada posisi cross position. Hal ini menjalin Indonesia dilalui jalur perdagangan internasional baik dari laut maupun dari udara. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang melimpah. Letaknya yang berada di kawasan tropis sehingga memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Indonesia terletak di antara pertemuan 2 lempeng benua, lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia, dan 1 lempeng samudra Pasifik. Luas wilayah Indonesia. Luas daratan Indonesia menurut Badan Pusat Statistik tahun 2015 adalah sebesar 1.913.578 km persegi. Luas perairan Indonesia menurut Badan Informasi Geospasial tahun 2015 sebesar 6.315.222 km persegi. Batas wilayah Indonesia. Bagian utara berbatasan dengan negara Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik. Batas selatan Indonesia yaitu Timur Leste, Samudra Hindia, Australia. Bagian barat, Samudra Hindia dan perairan India. Bagian timur berbatasan dengan negara Papua Nugini, Samudra Pasifik. Batas laut Indonesia berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea. Batas wilayah udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional. Anak-anak, pelajaran pada pagi hari ini saya cukupi sampai di sini. Semoga kalian selalu sehat dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.